Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Abdul Rufi Mustawan. Channel berbagi sukses bersama dalam negeri. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal UP UKM PPG beserta kunci jawaban sesuai kisi-kisi tahun 2021 part ketiga. Baik Bapak Ibu Guru, mari kita mulai pembahasannya. Soal nomor 26. Perhatikan kutipan teks berikut. Teks 1. Jeruk nipis termasuk tanaman anggota familia Rutaceae. Berperawakan perdu dengan tinggi kurang lebih 3,5 meter. Batang pohon jeruk nipis memiliki ciri berkayu bulat, berduri, dan berwarna putih kehijauan. Sementara daunnya berbentuk elips atau bulat telur. Pangkal membulat, ujung timpul, tepi beringgit dengan panjang 2,5 sampai 9 cm dan lebar 2 sampai 5 cm. Teks kedua, kandungan air yang banyak terdapat pada timun dapat membantu tubuh terhindar dari dehidrasi. Timun mengandung hampir 55% air, di mana sekitar 26% kebutuhan air di dalam tubuh manusia bisa didapat dari timun. Kandungan air pada timun dapat mendorong produksi air seni sehingga mampu membuang racun hasil dari metabolisme tubuh. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu Guru. Perbedaan jenis informasi pada kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 merupakan definisi umum, teks 2 merupakan definisi manfaat, B. Teks 1 merupakan definisi bagian, teks 2 merupakan definisi manfaat, C. Teks 1 merupakan definisi manfaat, teks 2 merupakan definisi umum, D. Teks 1 merupakan definisi bagian, teks 2 merupakan definisi umum. Teks 1 merupakan definisi umum, teks 2 merupakan definisi bagian. Silakan Bapak Ibu Guru, jawaban yang paling tepat adalah baik. Jawaban paling tepat adalah A ya, Ibu Guru. Yaitu teks 1 merupakan definisi umum, teks 2 merupakan definisi manfaat. Cukup jelas ya Bapak Ibu Guru, perbedaan dari teks 1 dan teks 2 itu. Baik, kita melanjutkan pembahasannya ke nomor 27. Perhatikan contoh kasus berbagai penerapan nilai, norma, moral, hukum, dan aturan yang berkaitan di bawah ini. A. Taatilah peraturan. B. Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm akan dipidana kurungan 1 bulan atau denda 250.000. C. Ketaatan. D. Huruf P dicoret pada rambu lalu lintas. E. Melanggar aturan adalah perbuatan yang buruk. Pertanyaannya, berdasarkan contoh kasus di atas yang termasuk dalam contoh penerapan moral adalah A dan E, B dan C, A dan C, B, D dan B, E, D dan E. Silakan Bapak Ibu Guru untuk menjawab. Baik, jawaban yang paling tepat adalah C ya. Itu taatilah peraturan dan C itu ketaatan. Cukup jelas ya Bapak Ibu Guru. Mari kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 28. Berikut ini ada sejumlah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu nomor 1, pengekangan kebebasan berpendapat. 2, kasus penghinaan presiden sebagai simbol negara. 3, peristiwa Trisakti. 4, kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina. 5, kasus pelanggaran seseorang beribadah menurut agama dan
pertanyaannya. 6. Kasus pembunuhan di Abepura, Papua. Pertanyaannya, yang tergolong pelanggaran HAM berat adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 4, dan 6, C. 1, 2, dan 5, D. 2, 5, dan 6, E. 3, 4, dan 6. Silakan Bapak Ibu Guru untuk menjawab. Baik, jawaban yang paling tepat adalah E ya, cukup jelas. Yaitu nomor 3 itu peristiwa Trisakti. Nomor 4, kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina. Nomor 6, kasus pembunuhan di Abepura, Papua. Itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Baik, kita melanjutkan pembahasannya ke nomor 29. Bacalah puisi berikut dengan saksama. Kerendahan hati karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi, rendahnya nilai dirimu, jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Nah, ini pertanyaannya adalah, makna yang sesuai dengan puisi tersebut adalah A. Rendah hati merupakan kewajiban bagi setiap manusia. B. Meski bukan dalam cakupan besar, kita dapat bermanfaat bagi orang lain. C. Kita harus memberi manfaat bagi bangsa, negara, dan agama. D. Jangan pernah berpikir dan berperilaku sombong. E. Meski berat, sebaiknya kita menjadi cahaya di lingkungan terkecil. Silakan Bapak Ibu Guru untuk menjawab. Baik, jawaban yang paling tepat adalah B ya. Itu meski bukan dalam cakupan besar, kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Ini cukup jelas ya Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 30. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan perut berikut. Coba ya, diperhatikan Bapak Ibu Guru. Ini pertanyaannya. Berdasarkan gambar di atas, alur ekspirasi pernapasan perut menyebabkan A. Rongga dada membesar, B. Diafragma melengkung, C. Otot perut relaksasi, D. Otot diafragma kontraksi, E. Udara masuk. Silakan Bapak Ibu menjawab. Baik, jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu diafragma melengkung. Nah, ini kata kuncinya adalah ekspirasi pernapasan perut. Jadi ekspirasi itu diafragma itu melengkung atau mengendur, itu kata kuncinya. Kalau inspirasi, pertanyaan inspirasi, berarti jawabannya ini, otot diafragma kontraksi. Nah itu ya Bapak Ibu Guru, cukup jelas. Mari kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 31. Cermatilah kutipan teks berikut. Proses terjadinya fata morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi walaupun sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya proses pembiasan cahaya. Awal terjadinya fata morgana adalah adanya perbedaan kerapatan suhu antara suhu udara dingin dan suhu udara panas yang ada di lapisan atmosfer di atas permukaan bumi. Suhu udara yang dingin memiliki kerapatan yang lebih rapat dan lebih berat dibandingkan suhu udara panas yang memiliki kerapatan yang lebih rendah dan lebih ringan.
Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari A. Persuasi, B. Eksposisi, C. Tanggapan, D. Eksplanasi, E. Argumentasi. Silakan Bapak Ibu Guru menjawab. Baik, jawaban yang paling tepat adalah D ya, eksplanasi. Ini cukup jelas ya Bapak Guru. Mari kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 32. Ketika ketua kelas banyak diprotes oleh siswa warga kelas yang dipimpinnya, sebagai guru wali kelas perlu mengadakan musyawarah kelas untuk A. Meminta pertanggungjawaban kepada ketua kelas, B. Meminta pergantian ketua kelas di akhir semester, C. Mendengarkan protes siswa lain kepada ketua kelas, D. Memberi sanksi siswa lain yang memprotes ketua kelas, E. Membahas permasalahan protes yang ditujukan kepada ketua kelas. Baik Bapak Ibu Guru, silakan untuk menjawab. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, yaitu membahas permasalahan protes yang ditujukan kepada ketua kelas. Jadi ini soal nomor 32 itu kata kuncinya itu ketua kelas itu diprotes oleh siswa warga kelas yang dipimpinnya. Jadi sebagai guru, wali kelas itu mengadakan musyawarah kelas untuk apa? Itu untuk membahas permasalahan protes yang ditunjukkan kepada ketua kelas. Cukup jelas ya Bapak Ibu Guru. Mari kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 33. Bacalah kutipan cerita berikut. Di SMP kamu juara puisi ketika aku menang lomba lukis. Kita pun lulus dengan nilai yang sama. Di SMA ketika aku juara kelas, kamu juga meraihnya di kelas yang lain. Sekelas di kelas 3 aku berhasil menggesermu ke peringkat kedua. Tapi Adit yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah memboncengmu pulang. Maaf kak, katamu dengan air muka bersalah. Kau memanggilku kakak sebab kata ibu aku lebih dulu beberapa menit dilahirkan. Aku sudah menolak, tapi Adit juga mau belajar sama Sensei Bata. Kami memang dekat, Jana, potongku. Tapi aku akan mencampakkan playboy itu di hari kau merebutnya. Kau percaya dia juga mau belajar membaca huruf kanji? Ingat, Jana, Adit itu laki-laki sebagaimana ayah, Kak. Tidak cukup kekerasan yang diterima ibu jadi pelajaran. Kau tahu, bukan? Bulan depan ayah dan ibu resmi berpisah. Ayah tidak perlu lagi menjaga citranya sebab dia tidak berniat maju jadi dipilih tahun depan. Nah, ini pertanyaannya adalah, konflik dalam kutipan cerita tersebut disebabkan oleh A. Perbedaan kehidupan dua perempuan kembar sehingga memicu rasa iri. B. Kehidupan keluarga dengan status sosial tinggi. C. Kehidupan keluarga yang tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik. D. Kehidupan keluarga yang tidak utuh karena perceraian dan karir. E. Perasaan tidak beruntung karena peristiwa yang dialami tokoh. Baik, Bapak Ibu Guru untuk menjawab. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Cukup jelas. Yaitu kehidupan keluarga yang tidak utuh karena perceraian dan karir. Nah itu ya. Mari kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 34. Rumus suku ke N dari barisan 5, min 2, min 9, min 16 adalah A. UN sama dengan 11 min 6N, B. UN sama dengan 13 tambah 8N, C. UN sama dengan 13 min 8N, D. UN sama dengan min 12 tambah 17N.
UN sama dengan 12 min 7N. Baik, Bapak Ibu Guru, silakan menjawab dengan menghitung terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah E ya. Nah, ini pembahasannya. Jadi, yang ditanyakannya adalah rumus suku ke N. Jadi, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN sama dengan 5. Nah, ini 5 itu adalah suku pertama ya. Dari soal tadi ditambah dan kurung N kurangi 1 min 7. Nah, ini min 7 adalah bedanya. Jadi, cara mencari beda itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Ya. Nah, ini UN sama dengan 5 ditambah min 7N. Kenapa ini min 7N? Karena ini min 7 dikali N. Ya, ini adalah mencari rumusnya. Min 7N ditambah 7. Nah, ini jadi plus itu adalah min 7 kali ini min 1 ya. Jadi 7. Jadi min 7N ke bawah 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi min 7. Jadi isinya adalah min 7N ditambah 12 atau 12 min 7N sesuai dengan soal. Itu sama-sama saja ya. Cukup jelas Bapak Ibu Guru? Mari kita melanjutkan pembahasannya ke nomor 35. Kompetensi dasar kelas 4 di SD adalah sebagai berikut. 3.2. Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut bagi pembelajaran di kelas 4 SD adalah A. Peserta didik dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan katak. B. Peserta didik dapat menyebutkan alat gerak katak. C. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis katak. D. Peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian tubuh kupu-kupu. E. Peserta didik mampu menyebutkan jenis kupu-kupu. Baik, Bapak Ibu Guru, silakan untuk menjawab. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Cukup jelas, yaitu peserta didik dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan katak. Jadi kata kunci soal nomor 35 ini adalah, jadi Bapak Ibu Guru itu membuat indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari KD 3.2 ini. Ya. Coba dipahami lagi ya, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan, yaitu yang paling tepat adalah peserta didik dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan katak. Baik Bapak Ibu Guru, mari kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 36. Dalam sebuah proses pembelajaran membacakan puisi di kelas 4 SD, tampak beberapa permasalahan di antara siswa tidak mau menyimak pelajaran dan tampak enggan mengikuti pelajaran. Sang guru pun tetap berceramah saat menyampaikan materi. Meski tampak sudah berusaha keras untuk selalu mengingatkan siswanya, namun tetap saja kelas menjadi tampak monoton. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode inquiry dengan bantuan media video pembelajaran puisi. Adapun tahapan tindakan dengan metode inquiry tersebut adalah A. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. B. Siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui permodelan. C. Siswa mengamati video pembacaan puisi dan menanyakan hal-hal terkait konsep puisi.
D. Siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik dan mendiskusikan secara berkelompok. E. Guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. Baik, Bapak Ibu Guru, silakan untuk menjawab. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, cukup jelas, yaitu siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Jadi kata kunci dari nomor 36 ini adalah penggunaan metode inquiry. Ini inquiry ya. Pasti Bapak Ibu Guru sudah paham ya apa itu inquiry, dengan bantuan media video pembacaan puisi. Baik, kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 37. Perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. 1. Menyusun perencanaan pembelajaran. 2. Membuat peta konsep materi esensial. 3. Mengelola kelas dan lingkungan belajar. 4. Mengidentifikasi materi ajar yang memicu konsepsi. 5. Menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Pertanyaannya, guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru untuk A. 2 dan 4, B. 2 dan 5, C. 3 dan 5, D. 4 dan 5, E. 1 dan 3. Silakan Bapak Ibu Guru untuk menjawab. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, 1 dan 3. Itu 1 itu menyusun perencanaan pembelajaran. 3. Mengelola kelas dan lingkungan belajar. Itulah. Jawaban yang paling tepat. Jadi kata kunci nomor 37 ini adalah kompetensi pedagogik guru. Nah ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik itu adalah menyusun perencanaan pembelajaran seperti RPP, silabus, program semester, program tahunan, dan yang lain-lain. Terus mengelola kelas, jadi cara pembelajaran yang baik di dalam kelas. Itu ya. Cukup jelas Bapak Ibu Guru, mari kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 38. Bacalah kutipan teks berikut. Sudah lebih dari 6 bulan kami tidak bicara langsung. Hanya saling bertukar pesan dengan penuh amarah. Sampai kemudian WhatsApp-nya aku blok 2 bulan lalu. Ibu selalu mengirim pesan-pesan yang tak perlu membuatku semakin kehilangan rasa rindu. Aku selalu merasa ibu tak pernah benar-benar mau tahu apa yang sedang kukerjakan sekarang. Ia hanya mau aku segera pulang, segera mapan, seperti orang-orang. Terdengar sepele dan klise karena dialami juga oleh banyak orang. Memang begitulah kenyataannya. Teleponku tak berhenti berdering. Tumben sekali ibu menelepon, apalagi di siang hari seperti ini. Pasti mahal karena lintas negara. Dan pasti ada yang benar-benar penting. Tiba-tiba aku tergagap. Seperti baru tahu teringat sesuatu, buru-buru aku angkat telepon itu. Pertanyaannya adalah, struktur teks fiksi yang tampak dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Konflik yang ditandai dengan dering telepon dari ibu tokoh aku yang memberi kabar duka. B. Resolusi ditandai dengan penyelesaian masalah. C. Orientasi yang ditandai dengan pengenalan tokoh, waktu dan awal terjadinya konflik. D. Klimaks ditandai dengan puncak masalah yang semakin rumit. E. Koda yang ditandai dengan kalimat penutup. Silakan Bapak Ibu Guru untuk menjawab. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, yaitu orientasi yang ditandai dengan pengenalan tokoh, waktu, dan awal terjadinya konflik. Cukup jelas Bapak Ibu Guru? Mari kita lanjutkan pembahasannya nomor 39. Pada muatan PPKN, subtema Bangga pada budaya bangsaku, seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat mengidentifikasi berbagai budaya daerah.
Media yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah adalah A. Peta persebaran suku bangsa di Indonesia. B. Video tayangan indahnya Taman Laut di Raja Ampat dan Bunaken. C. Video budaya daerah yang berbeda, misal Ngaben, Ngayau. D. Gambar rumah adat. E. Foto pahlawan berbagai daerah di tanah air. Silakan Bapak Ibu Guru untuk menjawab. Baik, jawaban yang paling tepat adalah C ya, yaitu video budaya daerah yang berbeda, misalnya Ngaben dan Ngayau. Jadi kata kuncinya adalah lihat dari indikatornya, siswa dapat mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Ya, cukup jelas Bapak Ibu Guru. Mari kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 40. Pada tema kewajiban dan hakku, seorang guru kelas 3 akan mengembangkan keterampilan dalam menceritakan perasaan dan pikiran temannya jika mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Guru mengandaikan anak berada pada posisi orang lain. Anak dilatih dengan unit in other people shows dengan mengemukakan pikiran dan perasaan anak yang berada pada posisi menerima perlakuan buruk. Setelah mengevaluasi perasaan dan memikirkan konsekuensi pada perilaku itu, anak diminta menceritakan sikap dan keputusan yang diambilnya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat untuk mengembangkan sikap kepedulian adalah A. Jigsaw, B. Aksi sosial Neumann, C. Teknik klarifikasi nilai, D. Konsiderasi, E. Pembelajaran berbasis masalah. Baik, jawaban yang paling tepat adalah D ya, konsiderasi. Nah, itulah pembahasan soal UPUKM PPG PGSD 2021 sesuai kisi-kisi part ketiga. Nantikan part keempatnya. Dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.